وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi untuk melanjutkan kajian-kajian kitab kita. Ya, sekarang kita masih membahas yaitu kitab Al-Jannah wan Nar yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang kita baca, yang kita dengar, yang kita pelajari dari kitab-kitab ini menjadi bimbingan bagi kita untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus dan kita terhindar dari jalan yang bengkok. Sehingga dengan begitulah kita insya Allah selamat, dan semoga kita selamat dalam kehidupan dunia ini dan kita juga nanti selamat di kehidupan akhirat. Ya, mudah-mudahan, dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa menjaga dan memelihara kita dari hal-hal yang dapat yang membawa kita kepada keburukan dalam kehidupan akhirat kelak. Nah, adapun yang kita akan bahas ya selanjutnya adalah tentang ya kajian kitab Al-Jannah wan Nar, yaitu Al-Matlab Ar-Rabi, yaitu penjelasan atau juga keterangan yang keempat. Ya, jadi kita akan bahas lanjutan dari kitab Al-Jannah wan Nar, surga dan neraka, yaitu penjelasan yang nomor 4 setelah kita belajar sebelumnya, yaitu suar, yaitu gambaran-gambaran rupa-rupa atau jenis-jenis dari aneka jenis, yaitu azab di dalam neraka. Sekarang kita masuk ke dalam yaitu al-lafhu, yaitu tentang lafhu, yaitu hangus. Maksudnya adalah ketika angin berhembus, ketika angin bertiup di dalam neraka, sedangkan angin ini berhembus, ia membawa yaitu udara yang sangat panas. Ya, maka seketika wajah yang diterpa, muka yang yang diterpa oleh angin panas itu seketika akan hitam dan hangus serta kemudian hancur, aliyadzubillah. Itulah dahsyatnya, hebatnya siksa di dalam neraka. Hanya dengan hembusan angin saja itu akan dapat menghancurkan wajah. Ya, sebagaimana juga Allah ya sudah sebutkan tentang dahsyatnya yaitu hembusan angin. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha laza nazza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha, sesungguhnya neraka itu adalah laza, yaitu api yang bergejolak, api yang bergolak. Nah, nazza'ata yang dapat mengelupas. Jadi hembusan angin neraka itu, tiupan angin neraka itu dapat nazza'ah, dapat mengelupas, yaitu lisyawa, kulit kepala. Bayangkan, ya baru tiupan angin karena bergolaknya api di dalam neraka itu, kemudian kulit kepala itu akan terkelupas. Ya, yang tad'u, di mana neraka nanti akan memanggil ya orang yang adbara, yang membelakang, watawala, dan lari dari agama. Orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya, dia tidak mau membaca ayat Allah,
Al-Quran, dia tidak peduli dengan hadis Nabi, dia tidak mau mempelajarinya, dia bahkan tidak mau beramal dengannya, dia tidak mau memperjuangkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi, maka orang-orang beginilah nanti yang dipanggil untuk dimasukkan ke dalam neraka, aliyadzubillah. Dan juga karena dia berpaling dari agama, dia lari dari agama, wa jama'a fa'awa, karena dia sibuk mengumpulkan harta benda, karena sibuk dia yaitu menyimpan harta bendanya, fa'awa, lalu menimbunnya, aliyadzubillah. Itulah orang-orang yang nanti akan dipanggil, dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jadi ingat, neraka itu ketika apinya bergejolak, ya kemudian ada hembusan angin, maka hembusan angin ini dapat mengelupas kulit kepala. Makanya wajah orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena memang mereka berhak masuk ke dalamnya, nanti akan hangus, ya akan hancur, aliyadzubillah. Akramu ma fil insani wajhuhu. Jadi sesuatu yang paling mulia pada manusia itu adalah wajahnya. Jadi wajah adalah merupakan bahagian dari tubuh manusia, bahagian dari manusia yang paling mulia. Ya, makanya banyak orang melihat seseorang itu, apalagi misalnya perempuan melihat laki-laki atau laki-laki melihat perempuan, itu wajahnya. Karena bahagian yang paling mulia dari manusia itu wajahnya. Walidzalika, dan oleh karena itulah nahana Rasul sallallahu alaihi wasallam andor bil wajhi. Oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ya kita dari memukul wajah. Ya, kayak olahraga yang sifatnya memukul wajah, yaitu lawan, ya itu dilarang dalam Islam. Ya, begitupun kita kalau seandainya marah kepada istri, ya tidak boleh kita memukul wajah. Wala tadribil wajha, jangan sekali-kali engkau memukul wajah. Ya, karena wajah adalah merupakan bahagian dari tubuh manusia yang paling mulia. Ya, karena di sini tempat orang melihat, tempat orang mendengar, tempat orang berbicara, tempat orang mencium sesuatu harum-haruman atau bau-bauan. Di sini juga ada otak, ya, yang dengan otak inilah orang bisa berpikir. Ya, maka kita wajib menjaga bahagian kepala kita. Ya, karena wajah atau kepala adalah merupakan bahagian yang paling mulia dari manusia. Wa min ihanatillahi li ahlin nar, dan di antara bentuk penghinaan Allah kepada penghuni neraka, wamin, dan di antara atau termasuk dari ihanatillah, penghinaan Allah li ahlin nar kepada penghuni neraka, annahum, bahwasanya mereka penghuni-penghuni neraka itu yuhsyarun, akan dikumpulkan fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Jadi di antara bentuk penghinaan Allah kepada penghuni neraka, bahwa mereka nanti akan dikumpulkan di dalam neraka pada hari kiamat, ala wujuhim umyaw wa summa wa bukman. Ya, di mana wajah ala wujuhim, atas wajah-wajah mereka, dalam keadaan umyan, dalam keadaan buta, wa summan, dalam keadaan tuli, wa bukman, dan dalam keadaan bisu. Nah, itu. Jadi bentuk penghinaan Allah. Ya, ketika orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, orang-orang munafik dengan kekafirannya, dengan kemusyrikannya, dengan kemaksiatannya dimasukkan ke dalam neraka, maka nanti mereka dibangkitkan, ya, dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka dalam kondisi yaitu buta, kemudian tuli dan bisu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyaw wa bukma wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Jadi barang siapa yang Allah berikan hidayah atau berikan petunjuk kepadanya, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka kamu wahai Nabi sekali-kali tidak akan dapatkan untuk mereka pelindung-pelindung selain daripada Allah. Dan kemudian kami akan kumpulkan mereka nanti pada hari kiamat. Wa nahsyuruhum, dan kami akan kumpulkan mereka nanti pada hari kiamat dalam ala wujuhim, atas wajah-wajah mereka, dalam keadaan umyan, dalam keadaan buta,
kemudian bukman, bisu, wa summan, dan tuli. Ya, ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali ya api neraka itu padam, kami akan tambahkan kepada mereka sa'iron, yaitu api yang menyala-nyala, api yang berkobar-kobar. Jadi ada kalimat wa nahsyuruhum, kami akan kumpulkan mereka nanti, orang-orang yang berhak masuk neraka karena adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik, atau siapapun di antara mereka yang selama hidupnya tidak beriman, kemudian banyak melakukan kemaksiatan, akan dimasukkan ke dalam neraka. Kondisi di mana wajahnya itu, matanya buta, mulutnya bisu, dan telinganya tuli. Aliyadzubillah. Sebagai bentuk penghinaan itu. Ya, karena mereka di sini buta, ya, mereka tidak mau melihat ayat-ayat Allah, karena mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, karena mereka tidak mau berbicara kebenaran, maka seperti itulah nanti mereka dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Aliyadzubillah. Kemudian wayul kauna finnar, dan mereka akan dilemparkan, mereka akan dicampakkan finnar, ke dalam neraka, ala wujuhim, atas wajah-wajah mereka. Jadi ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, yang dicampakkan pertama adalah wajahnya. Jadi wajahnya lah yang jatuh pertama kali ke dalam neraka. Itu sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Ya, aliyadzubillah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, dalam Quran surat An-Naml surat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man jaa bisayyi'ati faqubbat wujuhuhum finnari hal tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Waman, dan barang siapa jaa yang datang bisai'ah, dengan membawa, dengan melakukan, mengerjakan bisai'ah, yaitu satu keburukan. Jadi barang siapa yang melakukan, mengerjakan suatu kejahatan, maka kata Allah, ya fakubat, maka akan disungkurkan, yaitu wujuhum, wajah-wajah mereka, finnar, ke dalam neraka. Jadi wajahnya itu disungkurkan, ya akan ditelungkupkan wajahnya itu ke dalam api neraka. Kemudian hal tuzauna, tidakkah kalian diberikan balasan, illa, melainkan ma kuntum ta'malun, dari apa yang kalian telah kerjakan. Jadi mereka disungkurkan wajahnya, telungkupkan wajahnya itu dalam neraka, ya karena bentuk penghinaan, ya atas wajah mereka itu, ya karena semua akibat perbuatan mereka. Karena mereka mengingkari, mereka mengkufuri, mereka mendustakan, mereka mengolok-olok, mereka merendahkan, menghina ayat-ayat Allah. Ya, begitu juga mereka mengingkari, mengkufuri, mendustakan, bahkan merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak yakin, mereka ragu, dan bahkan mereka terang-terangan menganggap bahwa ajaran yang datang dari Allah dan dari Rasulullah adalah merupakan satu bentuk keburukan, suatu hal yang batil, itu kata mereka. Maka dengan sebab itulah Allah hinakan mereka, karena mereka telah menghina agama Allah di sini, karena mereka telah menghina ayat-ayat Allah, karena mereka telah menghina dan merendahkan Rasulullah SAW. Maka Allah akan balas penghinaan mereka dengan disungkurkan wajah mereka, yaitu ke dalam neraka. Aliyadzubillah. Nah, semua akibat perbuatan mereka. Ya, itu yang kedua. Summa, kemudian, innan nar, sesungguhnya api neraka itu, talfahu wujuhahum wa takshaha abadan la yajiduna hailan yahulu bainahum wa bainaha. Kemudian sesungguhnya api neraka itu talfahu, yaitu akan membakar. Ya, sesungguhnya api neraka nanti itu akan menghanguskan, ya, akan menyambar, yaitu wujuhahum, wajah-wajah mereka. Kemudian watagsyaha, kemudian api neraka itu akan terus, yaitu menutup, meliputi, ya, yaitu wajah-wajahnya, wajah-wajah mereka itu abadan, selama-lamanya. Ya, jadi kemudian api neraka itu meliputi, menutup semua wajah mereka itu selama-lamanya. La yajiduna, mereka tidak akan mendapatkan, yaitu hairan, penghalang, pembatas, yahulu, yang membatasi di antara mereka, wa bainaha, dan di antara api neraka. Ya, jadi karena mereka itu di dunia ini
ya mereka mengingkari, mengkufuri, ya mereka mendustakan, bahkan mereka merendahkan, menghina, mengolok-olok ayat-ayat Allah, dan juga yang membawanya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka Allah hinakan mereka itu. Pertama adalah dengan cara ditelungkupkan, kemudian nanti mereka ya akan dibakar, mereka nanti akan mukanya itu akan dihanguskan, ya akan disambar yaitu oleh api neraka, ya, dan kemudian wajah mereka itu akan ditutupi oleh api. Jadi api meliputi mereka. Ya, bukan karena mereka itu manusia api, ya, bukan dia itu superhero yang tubuhnya itu diselimuti api, bukan, tapi api itu menghanguskan wajah, menghancurkan wajah mereka sebagai bentuk siksaan, sebagai bentuk azab buat orang tersebut. Ya, dan ingat bahwa api itu adalah merupakan salah satu alat yang dapat menyakiti yaitu manusia, baik itu kaki ataupun badan, ataupun tangan, apalagi wajah. Ya, tidak ada orang yang ketika terkena api lalu tidak merasakan sakit, perih, ataupun nyeri. Pasti semua akan merasakan. Ya, makanya kan wajar kalau seandainya kita ini sedang duduk, ya, atau sedang berjalan, tiba-tiba ada lontaran percikan api mengenai bahagian tubuh kita, maka secara otomatis, spontan, kita pasti akan, yaitu menghindar dari percikan api tersebut. Karena apa? Karena berasanya nggak enak. Apalagi kalau itu sampai membakar. Kita masuk anggota tubuh kita ke dalam nyalanya api. Nah, apalagi ini api meliputi wajah, ya, meliputi muka, meliputi kepala yang ada pada orang yang masuk ke dalam neraka itu, aliyadzubillah. Nah, ini sebagaimana di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihimun nar wala an zuhurihim wala hum yunsorun. Allah mengatakan, lau seandainya ya'lamu mengetahui alladzina orang-orang yang kafaru kafir, seandainya orang-orang kafir itu mengetahui, hina ketika atau di saat, la yakufuna mereka tidak mampu, yaitu mengelakkan diri mereka, menghindarkan diri mereka, an wujuhim dari wajah-wajah mereka, an-nar api neraka. Kalau seandainya orang-orang kafir itu mengetahui ketika mereka tidak akan dapat mengelakkan, menghindarkan wajah-wajah mereka, yaitu dari api neraka. Jadi artinya nanti di yaumil qiyamah tidak ada orang yang sanggup menghindarkan diri, menghindarkan wajah mereka, menghindarkan mengelakkan wajah mereka dari kobaran api neraka. Ya, tidak ada orang yang sanggup mengelak dari api neraka itu yang menimpa wajahnya. Wala an juhurim, dan juga tidak dari punggung-punggung mereka. Wala hum yunsorun, dan mereka tidak akan diberikan pertolongan. Nah, nanti di yaumil qiyamah tidak ada seseorang pun, walaupun dia selama hidup di dunia ini dia orang yang kuat, dia ahli bela diri, dia jago dalam ini dalam itu karena dia fit badannya, lalu dimasukkan ke dalam neraka, lalu api menyambar-nyambar wajah dan punggungnya, maka dia pasti tidak akan sanggup menghindar, dia tidak akan sanggup mengelak dari kobaran api neraka. Sehebat apapun dia, walaupun dia sekarang belajar ilmu kebal terhadap api, misalnya ilmu debus misalnya, ya, yang melakukan tirakat ini tirakat itu sehingga seakan-akan dia tidak mempan api, tapi nanti di yaumil qiyamah tidak ada lagi daya, tidak ada lagi kekuatan. Maka ketika orang dengan sebab kekafirannya, dengan sebab perbuatan-perbuatan dosanya, dengan sebab kemusyrikan dimasukkan ke dalam neraka, lalu api neraka menyambar-nyambar punggung dan wajah, maka mereka tidak dapat menghindar dan mengelak dari api neraka itu, aliyadzubillah. Ya, maka yang dapat menghindarkan kita, yang dapat menjaga kita dari api neraka adalah Allah. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah akan kemurahan hatinya agar kita dijauhkan dan dihindarkan dari masuk ke dalam neraka. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam Quran surat Al-Mu'minun, dalam Quran surat ke-23, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun
talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Al-ayah. Waman dan barang siapa khafat yang ringan, yang enteng, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, artinya yang lebih banyak adalah perbuatan-perbuatan dosanya, perbuatan-perbuatan buruknya, sedangkan perbuatan-perbuatan baiknya itu ringan karena sedikit, faulaikal ladina, maka mereka itu adalah orang-orang yang khasiru, yang telah merugikan anfusahum, diri mereka sendiri, fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Jadi siapapun orang yang lebih disibukkan dengan kemaksiatan daripada amal soleh, ya, dia lebih suka bersenang-senang dalam kehidupan dunia sehingga melalaikan dia dari kewajiban-kewajiban, sehingga ketika dia mati baru sadar dia akan akan dirinya, maka tidak ada gunanya penyesalannya. Nah, nanti begitu ditimbang ya di hari kiamat amal-amal, ternyata amal-amalnya itu ya amal-amal solehnya sangat sedikit, sedangkan dosa-dosanya sangat banyak dan berat. Maka orang itu beginilah orang yang dikatakan dengan ringan timbangannya. Maka orang-orang yang ringan timbangannya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi dia kekal. Talfahu wujuhahumun nar, api neraka akan menyambar, akan membakar wajah-wajah mereka. Wahum fiha kalihun, dan mereka di dalam neraka jahanam dalam keadaan cacat, ya. Jadi wajahnya dalam keadaan cacat, ya meleleh lah, ya. Seperti misalnya kalau kulit seseorang itu kena api, maka dia akan meleleh, ya. Sebagaimana kalau kita plastik misalnya, dia meleleh, dia tidak terbakar tapi meleleh. Nah, jadi wajah-wajah orang-orang yang ya ringan timbangan kebaikannya karena orang ini lebih dominan kemaksiatan atau perbuatan dosa, maka nanti di yaumil kiamah akan disambar wajah-wajahnya itu, muka-mukanya itu akan dibakar wajahnya itu dengan api neraka. Nah, di saat itulah wajah-wajah mereka akan itu cacat. Ya, kemudian dikatakan kepada orang itu, kenapa? Apa yang menyebabkan dia mendapatkan siksaan seperti itu? Alam takun ayat itu telah alaikum, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian, telah dijelaskan, diterangkan kepada kalian? Fakuntum biha tukadzibun, lalu kalian mendustakan ayat-ayat tersebut. Jadi penyebabnya karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang dibacakan. Mereka tidak percaya dengan adanya neraka, dengan adanya azab. Mereka tidak percaya dengan adanya azab kubur. Mereka tidak percaya dengan adanya surga dan kenikmatannya. Mereka tidak percaya dengan adanya nikmat kubur. Mereka tidak percaya dengan segala macam hal yang telah dijelaskan, diinfokan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Maka di yaumil kiamah mereka menyesal karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka. Ya, karena mereka nanti wajahnya akan dibakar api neraka. Lalu kemudian wajah mereka itu akan cacat. Dalam ayat yang lain, dalam Al-Quran surat Ibrahim, Allah juga menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa tagsha wujuhahumun nar liyaziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Dan kamu Nabi akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu, mereka akan dirantai ya dengan belenggu-belenggu. Ya, lalu kemudian sarabiluhum, yaitu sirbal atau pakaian-pakaian mereka, sarabiluhum, pakaian-pakaian mereka, min terbuat dari qatiran, yaitu aspal panas, ya. Wa taksa wujuhahumun nar, lalu kemudian wajah-wajah mereka akan ditutup, dia akan diliputi, yaitu oleh api neraka. Ya, pakaian mereka terbuat dari aspal panas, aspal yang meleleh, itu pakaian mereka. Dan yang kedua, wajah-wajah mereka nanti akan ditutup, ya, akan diliputi, yaitu oleh api neraka. Ya, dan di mana api itu akan menghanguskan, akan menghancurkan, yaitu wajah mereka. Supaya Allah memberikan balasan kepada tiap jiwa apa yang telah dikerjakannya. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat perhitungannya. Nah, itu jadi jelas di sini banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwa ya api neraka nanti akan membakar wajah. Padahal kita tahu wajah ini adalah merupakan bahagian tubuh yang paling mulia ya dari manusia. Tetapi nanti Allah menghinakan
ya orang-orang yang di dalam neraka dengan cara yaitu disiksa, diazab, dibuat nyeri, ya dibuat hancur, dibuat meleleh wajah mereka. Padahal mereka di dunia ini sangat membanggakan wajah karena cantiknya, karena gantengnya. Ya bahkan kalau andai kata ada orang kurang ganteng, dia operasi wajah, bayangkan sampai bolak-balik wajahnya itu dioperasi. Dari yang dagunya gimana supaya menjadi gimana, yang tadi matanya sipit dibuat belok, yang tadi hidungnya pesek dibuat mancung, dan begitu seterusnya. Banyak orang ingin mempercantik wajah, tapi nanti di hari kiamat wajah-wajah orang-orang yang durhaka itu, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, maka akan dihinakan. Tidak ada gunanya wajah cantik atau wajah ganteng. Kemudian lagi di dalam ayat yang lain, yaitu dalam Al-Quran surat Az-Zumar, ya, dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 Allah kembali menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman yattaqi biwajhihi su'al azabi yaumal qiyamah wa qila liz-zalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Ya, Allah mengatakan, afaman, maka apakah orang yang yattaqi, yang menjaga, yang memelihara atau yang melindungi biwajhihi, wajahnya, su'al adab, dari buruknya siksaan, dari jeleknya siksaan atau dari azab yang jelek yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apakah orang yang melindungi, menjaga ya wajahnya dari azab yang buruk, yaitu pada hari kiamat itu, maksudnya sama dengan orang-orang yang bebas dari siksaan, yaitu orang-orang yang beriman atau orang-orang yang masuk ke dalam surga? Apakah sama? Ya betul, itu beda. Ini pertanyaan ya yang jelas kita tahu jawabannya. Ya, al-istifham lil inkar namanya. Ya. Jadi apakah orang yang berusaha menjaga, memelihara wajahnya dari azab yang buruk, ya pada hari kiamat itu, ya dari bakaran api, dari sambaran api, dari tiupan angin yang sangat panas, itu sama dengan orang yang terbebas dari azab neraka? Ya tentu berbeda. Kemudian dikatakan lizolim, kepada orang-orang zolim itu, wakila, dan dikatakan lizolimina, kepada orang-orang zolim itu, zuku ma kuntum taksibun, rasakanlah apa yang dahulu kalian kerjakan. Ya, jadi ada orang-orang yang walaupun dia berusaha menjaga wajahnya dari sambaran api neraka, dari kobaran api neraka, atau dari tiupan angin yang sangat panas di dalam neraka, ya, ada orang yang tapi tidak akan mampu mereka menjaga, memelihara. Tetap wajahnya akan terbakar, wajahnya tetap akan hancur, wajahnya tetap akan hangus. Ya, karena tidak ada orang yang mampu lari dari siksaan Allah. Tidak ada orang yang mampu menghindar, mengelak daripada azab Allah di hari kiamat. Ya, wandur ila hadzal manzuril ladzi taksyairu li haulihil abdan. Wandur, perhatikanlah, ila hadzal manzur, kepada pemandangan, kepada hal yang dilihat, alladzi, yang taksyairu, yang membuat gemetar, yang membuat merinding, yaitu li haulihi, karena kehebatannya, karena kedahsyatannya, al abdan, badan. Perhatikanlah kepada pemandangan ini, ya, kepada fenomena ini, yang badan akan gemetar, yang akan merinding, yang akan ketakutan karena dahsyatnya, karena hebatnya siksa di dalam neraka. Yaitu adalah Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33. Di dalam ayat ini, ya Allah betul-betul memperlihatkan kepada kita suatu pemandangan yang kalau kita membayangkan akan bergidik, yang akan gemetar, yang akan kita ini ketakutan karena hebatnya azab ya pada hari tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ingatlah, ya akan suatu hari di mana hari itu wajah-wajah, muka-muka akan dibolak-balikan di dalam neraka. Mereka berkata, duhai kiranya kami dahulu taat, patuh kepada Allah dan juga patuh kepada Rasul. Jadi mereka menyesal.
Ya, jadi orang-orang yang nanti dibakar wajahnya bolak-balik ini di dalam neraka menyesal kenapa di dunia mereka tidak taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bahkan mereka mengatakan lagi, wahai Rabb kami, ya sesungguhnya kami dahulu telah mentaati sayyid-sayyid kami, pemimpin-pemimpin agama kami, wa kubara'ana dan kabir-kabir kami, pemimpin-pemimpin dunia kami. Fa'adalluna sabila. Lalu mereka, orang-orang itu, pemimpin-pemimpin itu telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Oleh karena itu ya Allah, atihim difaini minal azab. Lipat gandakanlah mereka, yaitu dari azab, wal anhum laknan kabiro, dan kutuklah mereka, laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Alhamdulillah. Itulah. Jadi tidak ada yang mereka harapkan lagi, tidak ada yang mereka minta lagi ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, kecuali mereka berharap agar orang-orang yang menyesatkan mereka, yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka itu, agar dilipat gandakan siksanya di dalam neraka. Tapi itu percuma, karena mereka juga akan mendapatkan siksaan. Nah, jadi yang kita ambil di sini adalah yauma tuqallabu, pada hari dibolak-balikan wajah-wajah mereka, yaitu finnar, di dalam neraka. Jadi wajah nanti dibolak-balikan. Ya, ara'aita, apa pendapatmu? Kaifa, bagaimana, yuqallabul lahmu, bagaimana daging dibolak-balikan, ala nar, di atas api, wasamak, dan ikan, fil makla, di penggorengan. Lihat, perhatikan bagaimana pendapat kita semua ketika kita lihat ada daging, yaitu sate misalnya, atau ada orang bakar daging misalnya, ya misalnya ya barbecue misalnya, ya daging sapi atau daging kambing atau daging ayam, ketika dibakar, maka ketika yang sebelah dalamnya sudah matang dibalikin lagi. Nah, seperti itu nanti wajah orang-orang kafir dibolak-balikan. Ketika yang di bawah sudah hangus, sudah hitam kelam, dibalikan di bahagian daging yang belum tersentuh api. Nanti daging yang sudah hancur akan kembali membaik. Nah, nanti wajah yang sudah hancur lagi dibalikin lagi. Begitulah yuqallib, dibolak-balikan. Sama seperti kita juga goreng ikan. Ya, ketika kita goreng ikan, maka bahagian dalam yang terkena langsung minyak goreng, dia akan matang. Ya, dia akan menguning dan akhirnya ada yang hitam. Nanti kemudian kita balikin lagi. Nah, nanti yang sudah tidak terkena lagi akan kembali lagi seperti semula, dan nanti akan dibolak-balikan. Nah, seperti itulah kondisinya. Kadzalika tuqallabu wujuhum finar. Demikianlah wajah-wajah mereka akan dibolak-balikan di dalam neraka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu min azabi ahlin nar, dari azab, dari siksaan, yaitu penghuni neraka. Ya, jadi kita mohon kepada Allah dengan permohonan yang ikhlas, dengan permohonan yang sangat, agar Allah senantiasa menjauhkan kita, menghindarkan kita, melindungi kita, menjaga kita dari dahsyatnya azab neraka. Ya, sebab kita kalau ngelihat saja, yaitu daging dibakar, atau sate dibakar, atau ikan digoreng misalnya, ya, lalu kemudian ya tak lama kita lihat bahagian bawah dari daging itu ya akan kemudian matang, ya, atau bahkan sampai menghitam misalnya. Nanti kemudian orang yang membakar atau menggoreng membalikannya. Nah, nanti di hari kiamat, orang-orang yang mukanya dibakar itu, nanti wajah yang tadi sudah hancur akan kembali seperti semula. Nah, yang dibakar akan hancur. Nanti sudah hancur, dibalikin lagi. Nah, begitulah seterusnya selama-lamanya di dalam neraka. Nah, jadi yang bisa kita ambil dalam pembahasan ini, yaitu pada penjelasan yang keempat, bahwa wajah yang dibanggakan oleh banyak manusia, apalagi orang-orang kafir, kita saja yang kadang-kadang ngakunya beriman, sangat membanggakan wajah. Makanya kita suka banggakan istri kita yang cantik, suka banggakan suami yang ganteng, ya, apalagi tubuhnya atau bodinya itu perkasa atau gagah misalnya, atau misalnya tubuh istri itu, ya, itu jadi kebanggaan. Tapi nanti apa yang kita banggakan dari wajah dan badan kita atau bodi kita tidak ada gunanya kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka, karena semuanya nanti akan merasakan siksaan, semuanya nanti akan merasakan azab. Ya, maka kita untuk menjaga, untuk memelihara
wajah kita dari sambaran, dari hembusan, dari bakaran api neraka, atau dari tiupan angin neraka, maka hendaklah kita memohon senantiasa kepada Allah agar Allah jaga pelihara kita dari azab neraka. Perkuat keimanan kita, perkokoh keimanan kita. Jangan kita lengah dalam menjaga keimanan kita, dan kemudian kualitaskan amal ibadah kita. Perbanyak amal ibadah kita yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga perbaiki akhlak, perbaiki adab kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita ketika mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi iman dan Islam kita dalam kondisi baik. Nah, mudah-mudahan dengan itu ya kelak Allah akan menjaga, Allah akan memelihara, Allah akan melindungi kita dari kedahsyatan siksaan yaitu api neraka. Semoga yang mudah-mudahan ini dapat berikan faedah kepada kita untuk menambah semangat bagi kita belajar agama dan berusaha untuk menjauhi murka dan azabnya Allah di dalam nerakanya. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita seluruhnya, dan semoga Allah menjauhkan kita dari kobaran, ya, dari panasnya, dari hebatnya siksa di dalam neraka. Mudah-mudahan bisa berfaedah, dan insya Allah kita akan sambung lagi dalam penjelasan selanjutnya. Dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم